Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bagi taklif, hakikat, dan al-wawu al-hamzah. Dalam bab ini tidak hanya membahas tentang hilal saja, akan tetapi di dalamnya mencakup berbagai pengertian dan juga macam-macam dan cara merubah kata tersebut. Akan tetapi juga membahas tentang suatu bina, bangunan. Macam-macam bina itu ada dua. Yang pertama yaitu bina salim, suatu kata yang di dalamnya tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat itu berupa alif, ya, dan juga wawu. Dan hanya terdapat satu bagian saja, yaitu bina sokif. Contohnya doroba. Nah, itu salim, karena di dalam kata doroba itu tidak ada huruf ilatnya. Dan bina yang kedua yaitu bina ghairu salim, yaitu suatu kalimat yang di dalamnya terdapat huruf ilat. Bisa disebut juga bina muqtal akhir. Ada juga 6 pembagiannya. Nah, yang pertama adalah bina misal, yaitu suatu kalimat yang huruf ilatnya terdapat huruf fa. Dan huruf ilat tersebut tidak bisa berupa wawu ataupun ya. Jika wawu disebut bina misal wawu dan juga ya disebut bina ya. Jadi apabila ada salah satu huruf ilat yang berada di huruf wawu, berarti itu bina misal harif. Dan bila huruf ilatnya itu ya, yaitu bina ya'i. Contohnya wa'ada. Nah, itu bina misal karena terdapat huruf wawu berupa huruf ilat, yaitu bina misal wawu. Bina yang kedua yaitu bina ajwab, yaitu suatu kalimat yang huruf ilatnya terletak pada huruf ain, yaitu terletak pada di tengah-tengah kalimat. Nah, bina ajwab ini dibagi menjadi dua, bina ajwab ya'i dan juga bina ajwab wawi. Nah, bina ajwab itu juga sama dengan seperti bina misal. Nah, contohnya sona, asluhu sowana. Maksudnya asluhu dari kata sona itu menghasilkan suatu kata yang berupa solana. Nah, di situ terdapat huruf wawu berada di tengah kalimat. Jadi, wawu tersebut menjadi bina ajwab karena berada di tengah kalimat. Bina yang kedua yaitu bina nakis, yaitu suatu kalimat yang huruf ilatnya terdapat di huruf lam atau di akhir kalimat. Jadi huruf ilatnya itu berada di akhir kalimat gitu. Nah, nanti juga sama, dibagi menjadi dua, nakis naki dan juga wawi. Nah, makanya wawi dan cai itu apabila ada huruf ilat yang berada di akhir kalimat. Bila di akhir kalimat itu berupa huruf wawu, maka itu nakis wawi. Dan bila berupa huruf ya, berarti nakis ya'i. Contoh, goza, asluhu gozawa. Jadi dari kata goza itu, asli dari kata goza itu gozawa. Nah, itu diartikan bina nakis dikarenakan terdapat huruf wawu di akhir kalimat. Dan disebut juga bina nakis karena huruf ilatnya berupa huruf wawu. Nah, bina selanjutnya adalah bina mahmus. Bina yang terdapat huruf hamzahnya. Jadi bina mahmus ini terdapat 3 bagian, yaitu bina mahmus fa, bina mahmus ain, dan juga bina mahmus lam. Nah, jadi gini, bina mahmus ini apabila ada huruf hamzah bila terdapat di awal kalimat itu adalah mahmus fa. Bila di tengah kalimat itu mahmus ain, dan bila di akhir kalimat itu mahmus lam. Bina yang selanjutnya adalah bina mudha'af. Jadi bina mudha'af ini terdapat
kalimat yang sama atau huruf yang sama. Bina mudhoaf ini terdapat menjadi dua, yaitu bina mudhoaf lawi yang ain fi'il dan juga ain fi'ilnya berupa huruf wawu, dan bina mudhoaf yai bina yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa ya. Yang terakhir adalah bina lafif. Bina yang satu kalimatnya itu terdapat huruf, dan jadi satu kalimat itu terdapat dua huruf ilat. Nah, bila ada huruf ilat terdapat di ain dan juga lam fi'il, itu disebut juga bina lafif makron. Dan juga apabila ada huruf ilat di fi'il dan juga lam fi'il, maka bina tersebut adalah bina lafif mafruk. Cukup sekian dari tentang bina. Selanjutnya tentang tasrif al-i'lal. Ya, selanjutnya akan membahas tentang tasrif al-i'lal ya. Tasrif al-i'lal. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan membahas tentang pengertian i'lal. I'lal adalah merubah huruf ilat baik dengan qaf atau iskan atau fat. Nah, nanti di sini sesuai dengan pengertiannya, yaitu hanya mencakup aktivitas yang berkenaan dengan huruf ilat saja, tidak yang lain. Sedangkan pada pembahasan ilat ada satu huruf yang disamakan dengan huruf ilat. Yang huruf itu adalah huruf hamzah. Nah, di sini ilat yaitu ilmu tata bahasa yang bertujuan untuk mengubah huruf ilat seperti wawu, ya, dan alif supaya ringan dan mudah dalam mengucapkannya dengan berbagai macam cara seperti membuang, mengganti, dan memindah. Yang kedua adalah macam-macam cara menghilangkan ilan. Al-qol itu mengganti. Intasola ini menjadi intasola. Hatta itu membuang. Seperti asalnya kan yau'adi dan menjadi yau'andu. Kita sudah dibuang ya. Yang ketiga adalah nakola, memindah. Pak, ini mana kok kembali ke sini? Oke, saya lanjut ya. Berarti ini yang ketiga adalah yaqumu, itu artinya memindah. Yang keempat adalah wad atau mengganti. Yang aslinya itu akan dan menambahkan. Yang keempat adalah menambah. Yang aslinya itu karoma menjadi akroma. Jadi yang keenam itu adalah ibdal, mengganti yang aslinya sawana itu menjadi sona, yang melepaskan. Yang aslinya itu pada itu dikumpulkan jadi satu menjadi mada. Yang ketiga adalah perbedaan antara ketiga macam dengan al-qaf, suwad, dan juga dal. Kalau qaf itu menempatkan satu huruf atau mengganti pada tempatnya huruf yang diganti, baik dari ilat atau yang lainnya. Kalau yang ilat itu menempatkan satu huruf pengganti pada selain tempat huruf yang ganti. Kalau ibdal itu menempatkan satu huruf ilat pengganti pada tempatnya yang ganti. Yang terakhir
Ini adalah tentang ilal bil qad, yakni mengganti huruf ilat yang lain atau menggantinya dengan hamzah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ba'aul. Oke, saya akan menjelaskan tentang ilal bil qalb. Jadi ilal bil qalb artinya sama dengan mengganti. Jadi dari kata qalb sini berbeda dengan ibdal dan iwad yang mempunyai makna sama, yaitu mengganti sebuah huruf. Kata qalb itu mengganti. Ini mempunyai arti menempatkan satu huruf pada tempatnya yang diganti, baik itu dari huruf ilat ataupun yang lainnya. Nah, kata qalb ini hanya terdapat pada qawaid 13, qawaid 14, qawaid 17, qawaid 18, dan qawaid 19. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang qawaid dari 13 sampai 19. Pertama yaitu qawaid 13 yang berbunyi idza waqa'atil wawu wa tarafan ba'da dhammin fi ismin mutamakin fil asli dilat ja'i faqulibat bid dhammatu kasratu ba'da tadjilil wawi ja'at ahmu ta'atiyan wa ta'atiyan asluhu ta'atuwan wa ta'atuwan. Nah, jadi di sini terdapat kata kulibat yang artinya mengganti. Nah, pada qawaid ini menjelaskan ketika ada wawu di akhir jantung setelah harokat lemah dan terletak pada isi yang asalnya menerima tanwin, maka wawu tersebut diganti dengan ya, contohnya ta'atiyan, asluhu ta'atuwan. Nah, di sini ta'atuwan, wawu itu jatuh setelah lemah, setelah to yang berharokat lemah, maka wawu tersebut harus diganti dengan huruf ya. Lanjut pada qawaid 16. Idza kana fa'u ista'alat soda wal awdada aw ta'a awda'a kulibat ta'u ta'a li ta'assurin naqti ba'da hadhil huruf. Fa inna ma taqulibat ta'u bit-ta' liqat fiha min ata'i makhrajan. Nahnu istalaha wa ittaraba wa ittarada wa idzahara. Asluhu istalaha wa taroba wa taroda wa ittahara. Nah, jadi setiap kalimat yang mengikuti wazan ifta'ala dan fi'ilnya itu berupa qad, dot, to, dan to, maka huruf ta harus diganti dengan to. Nah, karena melafalkan huruf ta yang jatuh setelah huruf itbaq itu sulit. Selain itu, huruf ta dan to berdekatan dengan makhraj. Nah, jadi huruf ta yang terdapat pada kata istalaha maka harus diganti dengan to yang menjadi istalaha. Pada qawaid idza kana fa'u ista'ala dala aw dala amzaya qulibat ta'u dala li'afrin nutqi ta'i ba'da hadhihi huruf. Wa inna ma taqabat ta'ifta'a bidal hata ikhraja. Nah, ibdaro'a wa istakara ibdaro'a asmu ibdaro'a wa istakara wa istajara. Nah, jadi setiap kalimat yang mengikuti wazan ifta'ala dan fi'ilnya itu berupa dal, dal, da, maka huruf ta harus diganti dengan dal. Karena melafalkan huruf ta yang jatuh setelah huruf dal dan da sulit. Selain itu, ta dan dal itu berdekatan dengan makhrajnya. Jadi contohnya itu kata da'aroh yang ta'aroh. Nah, jadi di sini ta dan dal dekatan, maka ta itu diganti dengan huruf dal. Maka karena tidak
Karena tidak boleh dalam satu kalimat itu mempunyai dua huruf yang mati, maka dal tersebut dimasukkan pada dal yang pertama yang menjadi tasydid, jadi iddaro'a. Yang keempat yaitu qawaid 18 yang berbunyi idza kana fa'u ta'ala au ja'a au ta'a qulibat fa'u ta'u bihaqil lain asfakina lima bainahuma min maqaribatul maqbul famana fatwas lian harful lain majhuratu wa ta'u. Nah, ittasala wa ittasara wa ittawab asfa au itqum au tasala itasara itagoro. Nah, jadi tiap kalimat memang wazan ta'ala dan bak berupa ta, ya, dan wawu, maka bak fiilnya itu diganti dengan huruf ta. Karena melafalkan huruf lain yang tak itu sulit bagi orang-orang Arab. Maka contohnya itu seperti ittasola, asmu, ittasola. Nah, jadi di sini ada huruf wawu yang berdekatan dengan ta, maka wawu tersebut harus diganti dengan huruf ta. Nah, karena tak dalam satu kalimat itu mempunyai dua tak dan satunya hidup dan satunya mati, maka tak yang mati itu harus dimasukkan pada tak yang pertama, maka diganti dengan tasydid yang menjadi ittasol. Yang terakhir yaitu qawaid 19. Ini idza kana tafa'ul wa tafa'an ta'u au sa'a au dala au saya au syahida au sada au dhala au ta'a au ta'a yajuzu qalba ta'un bima yuqaddimuhu fil makhraj ba'da ja'ala awwal mustaqarribain mata usani lil mujanisah ma iktilabi hamzatil wasmi fi makin al ibtida'a bisakinah ittarasa au wa ittaqala wa ittatara wa izzajara wa isfaqa wa isbaqa wa isra'a wa isfara kata rasul wa tasbih sarah kata wa tasma siapa wa tasaddaqa tabahara wa tatahara. Ini dari panjangnya, dari banyaknya contoh itu menjelaskan bahwa ketika ada kalimat yang menggunakan tafa'ala atau tafa'ala dan fiilnya itu berupa huruf do, to, go, so, shan, sin, da, dal, da, ta, dan ta, maka ta itu harus diganti dengan huruf yang dekat dalam makhrajnya. Contohnya itu kata rosa. Contohnya itu tarosa, aslinya tarosa. Jadi ketika ta dan ta itu berdekatan, ketika huruf ta dan huruf ta dekatan, maka tak harus diganti dengan huruf yang dekat dalam hurufnya, yaitu alif. Kan setelah tak itu ada alif, maka alif itu diganti ke depan, jadi tak yang pertama jadi tarosa. Ya, ikut sekian penjelasan kami tentang ta'rif al-ilat dan qalab al-wawu al-ya hamzatan. Mohon maaf juga jikalau dari penjelasan kami tadi masih banyak kekurangan dalam materi atau penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.